Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan subhanallah. Begitu pula bagaimana keagungan langit dan bumi, seisinya langit dan bumi, keagungan yang kita lihat bagaimana, yang diperlihatkan semua keajaiban-keajaiban di alam dunia, semua kita ucapkan subhanallah. Tetapi Al-Quran berbeda dengan keagungan-keagungan yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran hanya satu di antara semua keagungan-keagungan yang diperlihatkan kepada umat manusia. Al-Quran huwa kalamullah. Jadi kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang sungguh sangat luar biasa apa yang ada di alam dunia ini tidak ada lain hanyalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah. Jadi tidak ada dari sekian keagungan, dari sekian kesempurnaan, dari sekian apa yang kita anggap jauh lebih hebat yang mampu menandingi Al-Quran. Bagaimana kita melihat bagaimana kesempurnaannya Al-Quran? Yuk, kita lihat. Yang pertama, kita bandingkan dengan kitab-kitab agama lain. Kitab-kitab agama lain sudah mengalami perubahan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada terjemah berbagai macam bahasa. Tapi yang namanya Al-Quran, jangankan dalam arti tafsirnya, sampai satu huruf pun tidak akan tersentuh bagaimana perubahan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran dijamin keabsahannya, dijamin kebenarannya, dan Al-Quran dijamin kemurniannya. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Al-Quran sebagai keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat manusia, unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi yang pertama di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat hudal linnas. Bagaimana Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia? Jadi begini, yang namanya manusia itu manusia, nih yang namanya manusia, makhluk yang tidak tahu diri. Yang namanya manusia, makhluk yang terkadang dia menjadi makhluk pelupa. Sudah manusia itu adalah makhluk yang tidak tahu diri, manusia menjadi makhluk yang pelupa. Di dalamnya terdapat egoisme yang paling tinggi. Dari sekian makhluk yang tidak memiliki kasih sayang, makhluk yang tidak memiliki rasa simpati, bahkan makhluk yang memiliki kesombongan yang sangat besar, itu adalah manusia. Sehingga pada dasarnya manusia itu sendiri tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang jelas, mana yang remeng-remeng. Tidak bisa membedakan manusia itu sendiri, mana yang halal, ini adalah haram. Manusia semuanya serba egois, di dalamnya adalah paling rakus. Artinya apa? Manusia hidup dalam kegelapan. Kita lihat sekarang ini bagaimana sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertonton bagaimana Fir'aun diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kelebihan tidak seberapa. Dia tumbuh kesombongan sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kita lihat bagaimana Qarun yang merasa dirinya kaya raya,
kekayaannya yang sungguh sangat luar biasa, dia pun lupa. Dia katakan, hadza min fadli, ini adalah usahaku dan ini adalah jeripayaku, dan dia lupa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi di antara sekian cerita bagaimana Namrud, Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan yang sungguh sangat luar biasa, melampaui di atas rata-rata. Dengan kesombongannya pun, dia pun adalah membanggakan kepada dirinya sendiri. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, begitu pula kita lihat bagaimana sejarah Perang Dunia Pertama. Berapa juta manusia yang menjadi korban atas keserakahan umat manusia itu sendiri. Begitu pula Perang Dunia Kedua, bagaimana jutaan manusia menjadi korban, hangus. Saudara-saudara kita yang ada di Jepang, saudara-saudara kita yang ada di Eropa, hangus di bumi ratakan. Itu semua atas kebiadaban umat manusia. Dan saat ini, di antaranya Presiden Putin sudah menyampaikan Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Berapa yang akan menjadi korban? Nah, kita lihat saudara-saudara kita pada saat sekarang ini, terkadang di antara satu sama lain tidak peduli. Satu sama lain saling melupakan. Yang ia perlihatkan hanyalah kesombongan. Yang ia perlihatkan hanyalah keangkuhan. Jadi manusia itu sendiri hidup dalam lingkar kegelapan. Karena manusia hidup dalam lingkar kegelapan, manusia hidup apa kata dirinya dan tidak membedakan mana benar, mana salah, mana halal dan mana haram. Diturunkannya Al-Quran, saudara-saudariku, sobat Ramaloka, para pemirsa yang dimuliakan Allah, diturunkannya Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk linnas kepada umat manusia.